Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, sebelum kami mulai perbincangan di pagi hari ini di Marketplace, kita akan simak data-data terlebih dahulu terkait dengan IHSG yang anjlok ke level 6.900 dan rupiah jatuh ke level 16.300 rupiah per dolar Amerika. Dan juga hal lain yang menarik untuk dicermati adalah terkait dengan Merdeka Copper Gold atau MDK yang mencetak pendapatan 1,66 miliar US dollar per kuartal 3 tahun 2024 dan kredit perbankan tumbuh 10,79% secara tahunan pada November 2024 terendah sejak awal tahun. Dan berikutnya pemirsa, terkait dengan agenda ekonomi dari China ada data soal suku bunga utama kredit PBOC di bulan Desember, kemudian juga ada data soal IHK inti nasional Jepang secara year on year di bulan November, kemudian dari Malaysia ada IHK Malaysia secara year on year di bulan November, dan ada indeks harga produsen atau IHP Korea Selatan month on month di bulan November dan indeks harga produsen Jerman secara month on month di bulan November. Agenda emiten pemirsa seperti Anda dapat saksikan di layar televisi untuk MCOR, ERTX, BMHS, kemudian Akro, Toba, Zata, BEKS menggelar RUPS, sementara Brand pembayaran dividen tunai, sementara itu untuk IPCM X dividen tunai. Dan berikutnya kita akan simak pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Ya, kami mohon maaf data yang ditampilkan tidak tepat. Kami sampaikan secara verbal saja begitu. Untuk Nikkei dibuka menguat 0,16% di level 38.876. Kemudian STI Singapura dibuka melemah 0,45% di level 3.745. Kemudian Kospi Korea dibuka melemah 0,95% level 2.412 dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,15% di level 19.782. Dan untuk berbincang pagi hari ini kita akan berbincang bersama Pak Hans Kueh, pengamat pasar modal. Selamat pagi Pak Hans. Ya, selamat pagi Pak. Sudah cuti akhir tahun Pak Hans? Ya, belum Pak, pasar belum tutup. Belum ya, jadi kemudian Ya, akan terus beraktivitas setidaknya sampai dengan pasar tutup di 30 Desember 2024. Pak Hans, kalau kita bicara mengenai pelemahan dari IHSG, beberapa analis mungkin melihat ini adalah sebagai sebuah pelemahan yang cukup quote-unquote horor begitu ya, tembus level 6.900-an. Sebetulnya potensinya pada hari ini seperti apa? Apakah akan melanjutkan pelemahannya atau Anda melihat indikasi bahwa IHSG di hari ini akan ada peluang rebound? ya, hari ini memang penurunannya cukup kencang kemarin ya, karena dibuka dengan gap down ya. Kalau kita lihat itu hampir 60 poin gap down, kemudian ternyata juga tembus di bawah 7.000 ya. Jadi ini cukup besar penurunannya. Tetapi harusnya hari ini market berpeluang rebound. Kalau kita lihat kemarin Dow Jones juga udah bergerak flat pergerakannya, sehingga tentu ini membuka peluang bagi indeks kita untuk rebound. Kemarin memang pasar agak terkejut gitu ya, karena pernyataan Federal Reserve yang tidak sesuai ekspektasi. Pasar tadinya berharap pemotongan 75 sampai 100 basis poin di tahun depan, tetapi Federal Reserve kelihatannya hanya akan memotong 50 basis poin sesuai dot plot mereka, dan statement dari Jerome Powell sendiri mengindikasikan nada yang lebih hawkish ya, sehingga pasar menjadi negatif dan terjadi aksi jual yang besar di pasar Dow Jones ya kalau kita lihat. Nah, kelihatannya pemotongan itu ada di tengah tahun dan akhir tahun. Jadi nampaknya jedanya agak panjang. Ini yang menyebabkan pasar yang agak terjepit ya. Sebenarnya ekonomi global dan Indonesia itu agak terbeban dengan bunga tinggi. Berharap bunga itu bisa turun cepat, tetapi nampaknya dengan perubahan arah kebijakan Federal Reserve tentu akan memperlambat negara-negara berkembang ya, termasuk Indonesia, untuk memotong suku bunga, termasuk Federal Reserve. Nah, ini Baik. yang menyebabkan pasar terkoreksi. Baik, artinya memang ada sentimen yang cukup memberatkan pergerakan dari IHSG, diantaranya adalah terkait dengan kebijakan The Fed ataupun proyeksi kebijakan The Fed di tahun 2025 yang akan memperlambat turunan tingkat suku bunga acuannya begitu ya, dan ini disikapi negatif oleh pelaku pasar dan kemudian terjadi kepanikan begitu. Tapi kalau kita lihat sendiri ada indikator-indikator lainkah yang nampaknya ini membuat IHSG cukup awet lah reboundnya begitu ya, tidak hanya kemudian sesaat kemudian dimanfaatkan lagi untuk merealisasikan keuntungan menjelang penutupan perdagangan di akhir tahun ini Pak Hans. Ya, ini memang
betul ya, kita udah koreksi mungkin dari 11 Desember ya, kita udah terkoreksi dan consistently turun terus ya, hampir dalam periode tersebut gitu. Memang pasar berhati-hati sekali terhadap kebijakan Federal Reserve, kemudian pasar juga memantau dengan seksama apa yang mungkin akan dilakukan Donald Trump setelah nanti menjabat, dan statement Trump yang sempat mengancam Meksiko, Kanada, Tiongkok, kemudian India juga menyebabkan pasar merespon cukup negatif. Tapi juga kita harus melihat tensi geopolitik di Rusia Ukraina yang meningkat pasca eh, izin Biden kepada Ukraina untuk menggunakan roket jarak jauh dan dibalas Rusia dengan rudal Oresnik, itu tentu juga menjadi kontribusi untuk membuat pasar relatif lebih khawatir ya. Jadi Hmm. tensi yang meningkat itu juga mempengaruhi. Dan kalau kita lihat pelemahan kemarin juga ditopang juga oleh pelemahan rupiah ya, yang udah mendekati level 16 300 ya, biarpun masih di 16 280-an gitu. Ini juga cukup mempengaruhi ya. Kita lihat Bank of Japan tidak jadi menaikkan suku bunga, menyebabkan indeks dolar tetap strong, dan ini juga menjadi salah satu kontribusi pelemahan nilai tukar rupiah kita. Jadi IHSG benar-benar terbeban oleh global dan pelemahan nilai tukar rupiah kita. Baik, Pak Hans, kalau kita lihat secara historikal pada saat Donald Trump memimpin Amerika Serikat sebagai presiden begitu, kalau kita lihat volatilitas inflasi di sana seperti apa dan bagaimana sebetulnya ini kemudian mungkin bisa disikapi oleh The Fed sendiri, adakah kemungkinan kemudian secara urgent begitu ada kebijakan-kebijakan baru yang diambil di pertengahan tahun 2025 karena mungkin menyikapi volatilitas inflasi di Amerika Serikat pada saat kemudian Donald Trump memimpin Amerika. Ya, memang kalau kita perhatikan tentu pasar akan hati-hati sekali ya, karena eh, kita baru selesai sebenarnya ekonomi dunia dari pandemi COVID. Kalau dibilang recovery benar-benar, sebenarnya belum benar-benar recovery semua ya. Hmm. Dampak dari pandemik itu adalah salah satunya inflasi yang sangat tinggi sekali, sehingga bunga itu tinggi sekali ya posisinya. Dan sesudah periode bunga berhasil dijinakkan, tentu yang pasar harapkan adalah segera Federal Reserve memotong suku bunga, Hmm. turun lagi ke bawah, membuka ruang bagi bank sentral negara berkembang untuk melakukan pemotongan suku bunga gitu. Tetapi tentu terpilihnya Donald Trump ini tentu menyebabkan pasar sedikit eh, khawatir ya dengan Mhm. terpilihnya dia. Pertama, perang dagang ya, perang Ya. dagang itu memperlambat ekonomi global, tapi di sisi lain pasti akan mendorong inflasi US naik ya, Ya. karena tarif yang dikenakan. Kemudian kalau kita lihat kebijakan keduanya terkait pemotongan pajak. Kalau US memotong pajak, tentu akibatnya belanja korporat akan meningkat, mendorong Hmm. inflasi lebih tinggi, tetapi di sisi lain, defisit Amerika pasti melebar, sehingga memaksa pemerintah sana menerbitkan lebih banyak surat utang dan mendorong yield yang lebih tinggi. Mhm. Nah, ini dua hal yang tidak bagus tentunya bagi pasar emerging market, termasuk pasar kita. Ya. Kemudian kebijakan migran ya, ketika dia memotong migran, mendeportasi migran, itu berakibat pada kenaikan upah. Karena selama ini pekerjaan itu diisi migran yang bersedia dibayar lebih murah. Hmm. Nah, ini menyebabkan inflasi lebih tinggi. Jadi, kebijakan Federal Reserve ini sebenarnya mencerminkan atau mengkonfirmasi kekhawatiran pasar bahwa Donald Trump ini akan membawa inflasi lebih tinggi, menyebabkan yield lebih tinggi, dan strong dollar. Nah, ini yang menyebabkan pasar global ya, ini kan pelemahan nggak cuma terjadi di Indonesia ya, tapi Mhm. global dan regional mengalami penurunan yang relatif sama. Baik, ini insight yang kemudian menarik khususnya bagi investor yang betul-betul mencermati apa yang kemudian terjadi di Amerika Serikat mengenai kebijakan-kebijakan ekonomi yang akan diterapkan oleh Donald Trump begitu ya. Baik, ada beberapa hal menarik lainnya untuk kita bahas Pak Hans, diantaranya lah terkait dengan pelemahan dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Apakah ini kemudian memberikan implikasi terhadap pelemahan IHSG, lalu bagaimana Anda melihat potensi dari rupiah sendiri? Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini sekaligus membahas saham-saham pilihan dari Anda, namun kita kembali akan
Simak pemirsa pembukaan dari bursa-bursa utama Asia pagi hari ini. Ya, Nikkei dibuka menguat 0,16% di level 38.876, SCI Singapura melemah 0,45% di level 30, maksud kami 3.745. Kemudian Kospi Korea dibuka melemah 0,95% di level 2.412 dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,15% di level 19.782.